Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Yang lagi sakit ditahan aja karena biaya obat rumah sakit mahal ya. Balik lagi di channel 13, channel amatiran yang kontennya campur aduk gak karu-karuan ya. Ada film pendek, ada informasi, kecelakaan, tai kucing, segala macam. Beberapa hari kebelakang juga lagi bikin kura-kura. Ya faktor kegabutan aja sih sebenarnya ya. Sebelum lanjut ke videonya, alhamdulillah sekali ya, saya mau sampaikan ke kalian 2 hari yang lalu video saya yang judulnya kura-kura MSE berhasil ditonton oleh 10 juta orang. Luar biasa ya. Oke, sesuai dengan judulnya ya, obat ayam untuk kura-kura yang lagi flu. Kok bisa sih ya obat ayam buat ngobatin kura-kura gitu? Sebenarnya ya bisa aja, karena kebetulan udah banyak dibuktikan sama pecinta kura-kura, sama master-master kura-kura, orang-orang hebat di kura-kura itu. Semuanya kebanyakan udah pernah ngebuktiin, dan sebagian besar ya berhasil gitu. Tapi sebelum lanjut, saya ingetin sekali lagi ya, pada dasarnya kura-kura sama ayam itu kan beda ya. Jadi saya nggak nyaranin, saya nggak minta kalian buat ngikutin apa yang saya buat sekarang, apa yang mereka buat sekarang. Yang namanya kura-kura ya obatnya harus sesuai sama yang buat kura-kura gitu loh maksudnya. Jadi intinya gini, kalau misalnya kura-kura kalian sakit, terus kalian nggak tahu obatnya apa, sakitnya apa, yang paling utama itu kalian harus nanya dulu sama teman-teman kalian. Ya, kalian harus nanya dulu sama teman-teman kalian, kura-kura kalian itu sakitnya apa ya, kura-kura kalian sakitnya apa. Terus kalau udah ketahuan sakitnya apa, nanti kalian sekalian nanya obatnya apa kayak gitu. Syukur-syukur sih kalian bisa langsung bawa ke dokter hewan ya. Kalau kalian ada uang, kalian ada biaya, syukur-syukur kalian langsung bawa ke dokter hewan aja. Karena ngobatin kura-kura yang lagi sakit itu nggak disaranin itu. Cuma modal YouTube, Google, pokoknya nggak sekedar modal internet aja lah, jangan ya. Ini mah buat share pengalaman aja sih ya. Syukur-syukur sih pas kalian ngikutin, kura-kura kalian juga jadi sembuh gitu. Jadi ini kura-kura saya itu lagi flu ya nih. Jadi mulutnya itu ngeluarin lendir, terus hidungnya itu juga kesumbat. Itu salah satu ciri-ciri yang paling kelihatan ya. Terus pas ditaruh di air itu dia nggak mau kan, dia maunya naik ke darat terus. Pas di darat dia tidur, dia lebih banyak merem. Terus sesekali dia buka mulut, dia kayak ngeluarin suara ngorok kayak gitu loh teman-teman, tuh kayak gitu. Jadi itu ciri-ciri kura-kura flu tuh kayak gitu ya. Kalau kalian nemuin kura-kura kalian dalam keadaan kayak gitu, kalian cepet-cepet aja nanya sama teman-teman kalian yang ngerti kura-kura, obat yang paling efektif itu apa kayak gitu ya. Syukur-syukur sih kayak yang tadi saya bilang, kalian bisa bawa ke dokter hewan kayak gitu.
Tapi kalau kalian mau ngikutin video saya ini atau video orang-orang yang pernah buat di YouTube juga, ya terserah kalian sih, terserah kalian. Obat ayamnya kayak gini nih, kayak gini. Yang udah itu orang pakai ini, jelas nggak? Tetaklor. Ini obat tuh harganya tuh murah banget ya, murah banget. Di tempat saya itu harganya cuma 3.000 perak, cuma sebungkus ini cuma 3.000 perak. Dalamnya itu kapsul isi 10 butir. Nih, kayak gini, kayak gini, isi 10 butir. Nanti cara penggunaannya nanti disimak aja ya. Oke, langsung aja ya, saya kasih tutorialnya ngobatin kura-kura pakai obat ayam. Oke, hal pertama yang harus kalian siapin itu ember isi air hangat ya, ember isi air hangat. Airnya kalian kira-kira aja tingginya. Kalau saya sih biasanya sampai atas tempurung ya, sampai atas tempurung seperti ini. Terus pakai air hangat, jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin. Jadi si obat itu bisa cepet larut dan bagus buat itunya juga, buat kura-kuranya juga. Jadi cepet larut kayak gitu daripada pakai air dingin biasa kan. Dan kura-kura yang lagi flu itu emang harus sering direndam pakai air hangat, seluruh. Direndam pakai air hangat terus dijemur di matahari juga kayak gitu. Jadi si badan kura-kuranya itu enak kayak gitu. Terus ini obatnya. Ini obatnya. Obatnya nggak usah banyak-banyak ya, cuma 1 kapsul aja. Dibuka. Ini agak susah karena kencang banget sih ini. Nah, dibuka. Ininya dibuang aja, terus diaduk sampai airnya itu kuning. Udah, pokoknya sekali pengobatan itu kapsulnya itu 1 aja ya, jangan lebih ya, jangan lebih, 1 aja. Nanti kalau udah, kura-kuranya kalian taruh aja di air ini, kalian taruh aja, dia ngambang jadi kelihatannya airnya itu rendah ya. Sebenarnya ini kalau si dianya tenggelam itu sebenarnya ini tenggelam semua sampai tempurungnya, cuma dia karena lagi sakit aja jadi dia ngambang. Nah, nggak cukup kayak gini aja ya. Kalau kalian udah bikin kayak gini, nanti kalian jemur. Terus jangan sesekali kalian campur kura-kura yang lagi sakit flu ini sama kura-kura kalian yang lain. Soalnya kura-kura yang lagi flu itu benar-benar berpotensi itu nular ke kura-kura kalian yang lain, seluruh. Jadi harus kalian pisahin aja, kalian karantina kayak gini. Nah, pengobatan kayak gininya berapa hari sekali? Setiap hari kalian bikin ramuan kayak gini. Jadi kalau saya sih biasanya pagi saya bikin ramuan kayak gini ya, terus saya jemur. Nanti kalau udah siang saya kasih masuk ke dalam rumah, tapi tetap direndam kayak gini ya. Nanti sorenya si air dibuang, kura-kuranya dikeringin, tetap ditaruh tempat ini, tapi nggak dikasih air gitu, cuma dikasih
ya tetap dikasih air sih, cuman air sedikit aja gitu, yaitu pakai cairan daun ketapang ya. Kalian ekstrak daun ketapang, nanti kalau airnya udah berminyak, kalian taruh di si kura-kura ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, pokoknya sedikit aja lah, cuma buat becek-becek aja biar si tempat ini lembab kayak gitu. Nih kayak gini. Nih saya lagi proses ekstrak. Jadi daun ketapang saya masukkan ke botol, terus dikasih air 24 jam, insya Allah udah bisa dipakai. Jadi pagi direndam pakai ini, sore airnya dibuang, ganti pakai air ini, tapi sedikit aja, cuma buat becek-becek aja gitu. Terus nggak cukup sampai di situ ya, kalian juga harus nyiapin botol lain juga, terserah kalian sepinter-pinter kalian, yang tujuannya itu botol dikasih air, terus dikasih kapsul itu satu lagi, nah ini tuh buat diminumin langsung ke kura-kura yang lagi sakitnya ya. Emang sih pas lagi direndam sedikit-sedikit juga si kura-kura pasti minum cairan yang kita buat itu. Nah ini tuh buat ininya, ini tuh buat sorenya gitu. Jadi pas sore, pas kalian buang air ini terus mau mengeringkan kura-kuranya, air ini tuh kalian kasihkan gitu, kalian kasih minumkan gitu. Kalau misalnya kura-kura kalian susah buka mulut, kalau susah buka mulut, kalian boleh tetesin ke ininya, tetesin ke hidungnya. Kalian tetesin ke hidungnya sedikit-sedikit aja, sampai berapa kali tetes itu sama aja kok. Biarpun masuk ke hidung, nanti dia masuk ke mulut juga, ke minum juga. Nah begitu dia buka mulut, langsung kalian kasihkan ke ininya, ke mulutnya. Nggak usah dihabisin, secukupnya aja lah, sedikit aja. Pokoknya obat ini buat pagi sampai sorenya. Nah ini obat buat malamnya gitu. Pokoknya pas kalian mau keringkan ya, kalian kasih obat ini dulu gitu. Oke, kayaknya cukup segitu aja ya, karena nggak terlalu ribet juga tutorialnya. Buat teman-teman yang belum paham, nggak perlu ngulang-ulang video ini, nggak perlu nyari video yang dengan judul yang sama. Karena saya lebih menyarankan itu kalian tanya sama orang yang lebih ngerti kura-kura kayak gitu. Kalau perlu sih seperti yang tadi saya bilang, lebih baik dibawa ke dokter hewan aja ya. Walaupun selama bertahun-tahun saya miara kura-kura, setiap kali kura-kura saya flu, terus saya obatin dengan metode seperti itu, kebanyakan itu sembuh gitu. Oke, cukup video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih. Buat yang mau subscribe silahkan subscribe, enggak juga nggak apa-apa ya. Begitu aja lah ya. Sekali lagi saya ingetin, kura-kura sama ayam itu beda ya. Jadi video ini bukan rekomendasi buat kura-kura yang lagi sakit flu ya. Gitu aja.